Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Maulani Sitompul, NIM 11920721473. Saya dari kelas Ilmu Hukum B, semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya menjelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin, kedaulatan, dan persamaan hak negara, maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada suatu pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum nasional. Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Suatu perbuatan negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Sedangkan menurut hukum nasional, pertanggungjawaban negara muncul karena negara adalah sebagai pihak yang mempunyai power untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kewajiban secara hukum ini merupakan bagian dari kewajiban progresif negara dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kewajiban ini bersifat progresif dalam artian bahwa pemenuhan kewajiban ini adalah kelanjutan dari kewajiban perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerapannya relatif pada kemampuan negara untuk melaksanakannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, untuk meletakkan hukuman yang pantas, dan untuk memastikan kompensasi yang layak bagi korban. Mahkamah memandang bahwa tugas untuk mencegah termasuk cara-cara legal, politis, dan administratif, serta cara-cara budaya yang dapat meningkatkan terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai tindakan ilegal yang pada akhirnya mendapatkan penghukuman dan kewajiban untuk memulihkan keadaan korban. Sebuah investigasi harus memiliki tujuan dan dianggap oleh negara sebagai tanggung jawab hukumnya sendiri, bukan sebagai suatu langkah yang diambil berdasarkan kepentingan perdata yang tergantung pada inisiatif korban atau keluarga berdasarkan bukti-bukti mereka, tanpa sebuah pencarian kebenaran yang efektif oleh pemerintah. Ini adalah benar tanpa memandang siapa yang pada akhirnya terbukti bersalah terhadap pelanggaran tersebut, di mana sebuah tindakan oleh subjek-subjek hukum perdata yang melanggar konvensi tidak secara serius diinvestigasi. Pihak-pihak tersebut seakan dibantu oleh pemerintah, yang berarti negara bertanggung jawab secara internasional. Kasus ini meluaskan pemahaman mengenai tanggung jawab negara, bahwa negara juga bertanggung jawab dalam hal omission atau kelalaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh private parties. Walaupun pelanggaran HAM tidak dilakukan secara langsung oleh negara tersebut. Private parties dalam beberapa tulisan diartikan sebagai aktor-aktor dalam hukum internasional atau subjek hukum yang bukanlah dan bersifat sebagai subjek hukum dalam hubungan keperdataan. Menurut hukum internasional, setiap negara mempunyai kedaulatan. Negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan. Namun demikian, dalam kedaulatan tergantung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara. Artinya, suatu negara memiliki kewajiban untuk mengganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian pada negara lain atau korban pelanggaran HAM. Harus mendapatkan pemulihan
secara efektif. Meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara, mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sivil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukan tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Diyakini tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang termasuk di dalamnya adalah aparat negara yang didasarkan pada kesengajaan atau ketidaksengajaan. Pelayan secara melawan hukum berupa mengurangi, menghalangi, atau membatasi dan atau mencabut HAM sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan dalam hal tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai mekanisme hukum, termasuk pelanggaran Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan pelanggaran HAM sudah sepatutnya diutamakan sebagai bentuk penegakan dan perlindungan HAM. Pada prinsipnya, penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik merupakan tanggung jawab negara yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, maka negara menjadi satu-satunya pihak yang berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak sipil dan politik bersifat universal. Berkenaan dengan tanggung jawab negara ini, maka pengaturannya dalam hukum positif Indonesia dijumpai pada Undang-Undang NKRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Rumusan pasal dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara khusus tidak ada yang menyebutkan tentang bentuk tanggung jawab negara dalam menyelesaikan HAM. Hanya saja disebutkan secara umum terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pengaturan tanggung jawab negara adalah secara tidak langsung ditunjuk pula pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang NRI tahun 1945. Tanggung jawab negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diwujudkan pula melalui keberadaannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.